Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 78-80 Nasib Anjing. Lapangan litolisis King Yuan mengelilingi dua mesin pemotong batu, dan gelombang energi melonjak di dalamnya. Di sisi ini, Feng yang bersemangat tinggi, bersumpah untuk menghancurkan King Yuan. Di sisi lain, Kevin Ye berjalan santai, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Kedua orang ini langsung menjadi fokus lapangan litolisis. Semua orang, termasuk Mona Liu, memandang mereka berdua dengan aneh. Di antara mereka, yang paling gugup adalah Lao Yang. Saat ini, Lao Yang tidak sabar untuk berlari ke gudang King Yuan dan memilih biji berkualitas tinggi baru untuk bertarung dengan Feng Yang. Sayangnya, dia sudah berada di titik tidak bisa kembali. Karena itu, Lao Yang hanya bisa berdiri di samping dan khawatir. Hei, menurutmu siapa yang akan memenangkan persaingan antara dan keluarga Feng? Hehe, bukankah ini sudah jelas? Keluarga Feng datang dengan persiapan, dan King Yuan sama sekali tidak siap. Mampu menggunakan angin kencang untuk meniup awan, itu pasti kemenangan Feng Yang, ini jelas sesuatu yang tidak menegangkan. Aku ingin tahu hal seperti apa yang akan keluar dari biji yang dibawa domba gila kecil itu, aku benar-benar menantikannya. Aku melihat bahwa Tuan Ji di samping Feng yang memiliki latar belakang yang cukup. Zhang Tua, kamu juga bisa melihatnya, orang itu tampaknya adalah Ji Yu yang dikenal sebagai ahli yang dikenal sebagai batu giok Tengcong. Hehe, itu dia. Kali ini, persiapan untuk keluarga Feng terlalu lengkap, sepertinya King Yuan akan menelan kekalahan ini. Para penjual perhiasan di permukaan Lin Hai semua mengambil kesempatan untuk saling berbisik. Tidak seorang pun dari mereka berpikir bahwa Kevin Ye memiliki peluang untuk menang kali ini. Bagaimanapun, Kevin Ye hanyalah seorang siswa yang memiliki kemampuan untuk membandingkan catatan dengan catatan batu konstelasi, orang luar yang tidak mengerti apapun. Di sisi lain, keluarga Feng bertindak sebagai penasihat perjudian batu. Dibandingkan dengan biji, batu-batu yang diambil Kevin Ye semuanya jauh lebih jelek. Dapat dilihat bahwa tidak ada daging di dalamnya, tetapi batu-batu yang dibawa Feng yang tidak hanya besar, tetapi juga berkualitas baik. Tidak peduli dari sudut mana mereka melihatnya, mereka tidak berpikir bahwa Kevin Ye memiliki peluang untuk menang. Pemilik toko Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa pekerja mendekati Lao Yang, merasa takut, mereka bertanya. Bagaimanapun, mereka telah berada di lingkaran ini selama bertahun-tahun. Meskipun mereka adalah kuli, mereka telah melihat terlalu banyak. Terus terang, mereka bergantung pada King Yuan untuk bertahan hidup. Selain Lao Yang, mereka adalah orang-orang yang paling tidak ingin King Yuan kehilangan muka. Lao Yang merokok dengan ganas sambil menyipitkan matanya. Setelah beberapa lama, akhirnya dia berbicara dan memberi instruksi dengan pelan, kali ini, mungkin ini adalah malapetaka besar bagi kita King Yuan, aku khawatir adik kecil Ye tidak akan mampu mengambil biji-biji di tangan Feng Yang, kalian semua harus kembali ke gudang dengan tenang dan mengambil beberapa biji berkualitas tinggi. Kali ini, apapun yang terjadi, aku akan melawannya sampai mati bersama keluarga Fengku. Baiklah, manajer Yang, kita akan pergi sekarang. Lao Yang menyipitkan matanya tanpa daya dan terus menghisap pipanya. Dalam pertempuran ini, pihak lain telah membawa api ke depan pintunya, jika dia tidak membalas, maka reputasi King Yuan akan benar-benar berakhir. Bisnis memang seperti ini, begitu reputasinya hilang, yang menantinya adalah kematian. Adik Ye, apakah menurutmu biji-biji di tangan kita bisa lebih berharga daripada yang ada di tangan Feng Yang? Howard Zhang dengan gugup menatap Kevin Ye. Wajah Kevin Ye tetap tidak berubah, dia terkekeh, Hiachin, mari kita singkirkan batu kita, mengapa itu penting bagi domba gila, aku tidak peduli berapa harga biji itu, yang penting kita bisa mengambil dagingnya. Kevin Ye tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia, hanya berdiri di sana, sama sekali tidak gugup. Seolah-olah adegan mereka berdua mencoba membuka batu itu tidak memberinya tekanan apapun. Sebenarnya, Kevin Ye juga diam-diam memperhatikan biji yang dibawa Feng Yang. Itu dipenuhi dengan energi spiritual, jadi bisa dikatakan bahwa ke-20 batu mentah itu memiliki daging di dalamnya. Mengenai penampilan mereka, mereka semua dari jenis yang berbeda. Tentu saja, jika itu hanya satu putaran dari jumlah total energi spiritual, 20 batu mentah Feng yang mungkin tidak akan cukup untuk menggantikan jumlah yang telah dipilihnya. Retak, retak, retak. Suara mesin pemotong batu terus bergemuruh, dan orang-orang yang hadir terbagi menjadi dua kelompok, satu mengelilingi mesin pemotong batu milik Feng Yang sampai tidak ada setetes air pun yang bisa bocor keluar. Adapun kelompok lainnya, mereka adalah Sisi,
yang bergumam di samping mesin pemotong batu milik King Yuan, memperhatikan Kevin Ye membuka batu itu. Tentu saja, satu-satunya orang yang berdiri di sisi Kevin Ye adalah Lao Yang, Howard Zhang, dan saudara kandung keluarga Liu. Orang tua di atas mesin pemotong batu tampak sangat serius, perlahan-lahan memoles batu mentah di atas mesin pemotong batu, tidak berani sedikit pun ceroboh. Gerakannya jelas jauh lebih lambat dari sebelumnya. Sebagai orang King Yuan, orang tua itu tentu berharap bosnya akan menang. Oleh karena itu, bahkan jika ada satu dari sejuta kemungkinan hal itu terjadi, dia tidak ingin melewatkannya. Seluruh pikiran Mona Liu terfokus pada biji besi di mesin pemotong batu, jantungnya berdetak lebih cepat, dia bahkan lebih gugup daripada saat dia berjudi. Pada saat ini, Mona Liu sangat berharap Kevin Ye bisa menang. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan itu terjadi tidak tinggi, itu masih harapan yang sama di dalam hatinya. Bagaimanapun, begitu keluarga Feng menghancurkan King Yuan sampai mati, orang pertama yang menyerang tidak lain adalah Mona Liu. Jatuhnya King Yuan berarti bahwa semua perusahaan perhiasan di bawah komando Mona Liu harus membelinya dari keluarga Feng di masa depan. Tepat ketika Kevin Ye merasa sangat gugup dan tidak yakin tentang masa depannya, ledakan kejutan dan sorak-sorai keluar dari sisi lain, itu mengeluarkan batu giok, itu mengeluarkan batu giok. Itu naik, itu naik. Gelombang sorak-sorai dan sorak-sorai meledak, dan kemudian setelah beberapa saat hening, sisi Feng yang sekali lagi meledak menjadi ledakan sorak-sorai dan kegembiraan, biji ketan, itu adalah biji ketan. Segera setelah itu, suara Feng yang terdengar tertawa, semuanya, apa yang kukatakan. Biji dari keluarga Fengku adalah biji asli dari kuburan lama, jauh lebih kuat daripada barang-barang kelas 2 yang tidak melewati jalan. Suara tajam Jiyu juga menjadi melengking, hehe, semuanya, jangan lihat batu giok dengan biji lilin ini, tetapi ukurannya cukup besar. Kalian semua ahli. Aku kira biji lilin sebesar itu setidaknya bernilai 2 hingga 3 juta. Tuan Muda Feng, aku akan mengambil batu giok ini. Bagaimana kalau 3 juta? Lao Yang, kamu benar-benar berbicara tanpa hati nurani. Sepotong besar giok biji ketan, mengapa harganya 4 juta? 4,5 juta, aku akan mengambilnya. Pihak Feng yang menang, dan dia mengambil inisiatif untuk memotong sepotong giok, yang memberi Kevin Ye tekanan tak berbentuk lainnya. Bahkan Mona Liu, yang merupakan wanita kuat yang pernah melihat pemandangan besar sebelumnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak, matanya yang indah melirik ke kamar sebelah. Adapun Feng Yang, dia sudah memasuki mode penawaran gila-gilaan. Sepotong giok dengan biji cambuk beku secara tak terduga melonjak dari harga awalnya 3 juta menjadi 6 juta dan akhirnya dimenangkan oleh seseorang dengan harga tinggi 6.500.000. Kevin Ye mencubit hidungnya, melihat pemandangan di depannya, dan tertawa meremehkan, berpikir dalam hati, hanya sepotong zamrud yang kekurangan energi roh sudah dapat menghasilkan harga 6,5 juta, lumayan, lumayan. Sepertinya giok di tanganku semuanya dapat dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Kevin Ye mengambilnya tanpa memikirkan hal yang besar. Jika dia tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini, dia pasti sudah mengompol karena takut. Kresek, kresek, kresek. Suara rentetan petasan terdengar, dan Pak Tua yang menggertakkan giginya karena kesal. Sial, bajingan ini benar-benar membawa petasan. Ini sangat tidak tahu malu. Ini sangat menyebalkan. Pikirnya dalam hati. Tepat saat pihak Feng yang membuat keributan besar dengan petasan-petasannya, tidak seorang pun menyadari bahwa lelaki tua di pihak Kevin Ye itu tersenyum tanpa alasan. Airnya habis, airnya habis. Orang yang pertama kali mengamati situasi itu bukanlah Kevin Ye sendiri, tetapi Michael Liu. Michael Liu tertawa gembira dan segera mulai bergumam. Dia tampak lebih bersemangat daripada orang lain. Wah, apa yang terjadi? Pak Tuaji, apa yang kamu teriakkan? Feng yang terkejut, seolah-olah dia belum sadar kembali. Dia mengira itu adalah anak buahnya sendiri, dan menoleh untuk melihat Tuan Ji. Wajah Tuan Ji tampak sedih, Tuan Muda, saya tidak berteriak, saya berteriak dari sisi lain. Sial, di sisi lain. Hanya batu pecah milik bocah nakal itu yang dapat memotong daging, jangan menggodaku. Feng yang memasang wajah tidak percaya, saat dia berkata dengan nada meremehkan. Semua penjual perhiasan mulai berbalik satu persatu, dan menatap Kevin Ye dengan wajah penuh ketidakpercayaan, apa-apaan, mungkinkah keberuntungan bocah nakal itu telah meledak, dan dia benar-benar berhasil memotong daging. Lupakan saja, lupakan saja. Menurutku, paling-paling, itu hanya biji kacang. Tidak ada yang perlu dilihat. Mungkin, bahkan tidak ada benihnya. Aku juga berpikir begitu. Meskipun semua orang penasaran, tidak ada yang pergi untuk melihatnya. Bagaimanapun, biji di tangan Feng yang sekarang menjadi harta karun bagi mereka, dan semua orang ingin menyimpannya.
Begitu mereka pergi, itu berarti mereka telah kehilangan kesempatan untuk menawar putaran berikutnya. Karena itu, tidak ada yang mau mengambil risiko. Namun, tepat setelah itu, suara Michael Liu terdengar lagi. Suaranya sangat serak sehingga mengejutkan orang-orang. Spesies S, Jadaite spesies S, itu sebenarnya spesies S. Apa? Spesies S. Ya Tuhan, jangan bilang itu kebetulan sekali. Siapa tahu. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Sepotong zamrud spesies S ditempatkan di cincin judi batu Tengcong. Lao yang segera bereaksi. Awalnya Lao yang tidak punya banyak harapan untuk Kevin Ye, dia tidak menyangka Kevin Ye benar-benar memiliki keberuntungan seperti itu, dan langsung memotong sepotong batu giok spesies S. Dan yang paling penting, dia dengan kejam menyerang Feng Yang yang bersikap sombong di sisi lain. Kalian orang-orang mati. Apa yang kalian lakukan? Cepat dan ambil petasan. Spesies S, itu zamrud spesies S. Tiba-tiba, semua pengusaha perhiasan bergerak ke sisi Kevin Ye. Seketika, mereka semua terdiam dan tidak ada seorang pun di sisi Feng Yang. Sial, itu benar-benar spesies S, dan itu bahkan spesies S tak berwarna. Adik kecil, apakah kamu tertarik untuk membeli batu giok ini? Aku menawar 5 juta, 6 juta, 7 juta. Para penjual perhiasan yang menawar di sisi Feng Yang segera memulai babak penawaran baru, tetapi terhadap para pendiam ini, Kevin Ye tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum tipis. Dengan sangat cepat, medan litolisis yang baru saja tenang bergema sekali lagi dengan suara petasan. Pada saat ini, Feng Yang adalah orang yang paling tertekan, ia berhasil menekan King Yuan dengan mudah, ia tidak pernah menyangka bahwa saat ia memulai, ia akan menghadapi situasi seperti itu, di mana ia memotong sepotong biji lilin, dan pihak lain benar-benar memotong sepotong spesies S, ini sungguh ironis. Melihat tuannya menjadi marah, Tuan Ji segera berkata, Tuan muda, jangan marah, kita punya begitu banyak biji bagus di sini, anak itu hanya beruntung, kita bisa membuatnya bahagia sejenak, ketika kita memotong bagian berikutnya, aku berjanji, kita akan membuangnya ke jalan, dan membiarkannya menangis terlalu lama. Feng Yang tidak puas, kalau begitu aku akan mengandalkan Tuan Ji. Saat ia mengatakan itu, ia melihat kerumunan di sekitarnya. Feng Yang dengan keras melemparkan rokok di tangannya ke tanah, aku tidak pernah menyangka bahwa bocah ini benar-benar akan seberuntung itu. Biarkan dia bangga dulu. Mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapinya mulai sekarang. Bab 79 dia pasti dikirim oleh surga untuk bermain denganku. Memang benar bahwa orang harus mati, dan barang harus dibuang. Hal yang paling menyedihkan di dunia adalah bahwa ia telah memotong sepotong biji lilin es, dan kemudian sepotong biji es lainnya. Meskipun tidak sebesar dirinya, dalam hal varietas, itu masih lebih tinggi darinya dengan setengah kepala. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Feng Yang tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Feng Yang datang untuk membersihkan taman kali ini, bukan untuk memberi taman itu wajah. Tuan Ji, Anda harus memilih satu dengan hati-hati kali ini. Kau harus memilih yang terbaik, yang dapat membunuh King Yuan dengan satu serangan, batu giok sempurna yang bahkan King Yuan dan yang lainnya tidak akan mampu menolaknya, kau mendengarku. Feng Yang memegang rokok di mulutnya, pikirannya sekali lagi menjadi tenang karena batu giok spesies S milik Kevin Ye. Feng Yang tumbuh besar dengan bermain-main dengan batu giok, dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari orang luar. Bocah ini hanya beruntung. Dalam hal kekuatan keseluruhan, bahkan 10 dari mereka tidak akan cukup baginya untuk melihatnya. Feng Yang dengan keras meludah, dan berpikir. Di satu sisi, Feng Yang menggosok kedua tangannya, dia sudah mulai memotong biji kedua, dan di sisi lain, batu giok spesies S milik Kevin Ye telah menaikkan harganya menjadi 10 juta. Namun, Kevin Ye masih tidak memiliki niat untuk menyerang. Tindakan Kevin Ye yang tidak normal menyebabkan para pengusaha perhiasan panik, berpikir, bocah ini benar-benar tidak akan meninggalkan barang-barang itu untuk kugunakan sendiri, kan? Itu masalah besar. Jangan bicara tentang keluarga Feng yang mengendalikan sumber batu mentah terlebih dahulu, jika Lin Hai masuk ke raksasa internasional lainnya, maka ikan-ikan kecil ini benar-benar tidak akan punya banyak waktu lagi. Howard Zhang, yang berada di samping, hampir pingsan karena bahagia setelah mendengar tawaran 10 juta. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri, ya Tuhan, akhirnya aku melihat harapan, akhirnya aku melihat pelangi. 10 juta milikku, ah. Saudara Ye, apa yang kita tunggu, ini 10 juta, cepatlah dan bergerak, bahkan jika tidak ada batu yang tersisa, kita masih bisa mendapatkan 2 juta, itu terlalu banyak, kita kaya kali ini. Qiaqin, lihatlah dirimu. Kevin Ye memutar matanya ke arah Howard Zhang dengan jijik. Segera setelah itu, Kevin Ye melirik Mona Liu yang tidak jauh dari sana.
Mona Liu adalah satu-satunya dari pedagang perhiasan yang tidak berpartisipasi dalam penawaran. Ini membuat Kevin Ye sangat penasaran. Menurut apa yang dikatakan Feng Yang, keluarga Liu seharusnya kekurangan banyak sumber daya, mengapa Mona Liu begitu pendiam dan tidak bergerak? Kevin Ye terlalu memikirkannya, bahkan Mona Liu meneteskan air liur melihat giok ice spesies di tangan Kevin Ye, dia ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi dia menahan diri. Bagaimanapun, Mona Liu adalah seorang gadis dan dia tidak punya banyak muka. Dia masih memiliki sedikit rasa takut di hatinya dari konflik kecil antara dia dan Kevin Ye tadi, jadi dia tidak berani berbicara. Menarik Michael Liu ke samping, Kevin Ye tertawa, "Liu tua, pergi dan tanyakan pada adikmu apakah dia menginginkan sepotong giok ice spesies ini. Jika dia menginginkannya, aku akan memberinya 8 juta." Michael Liu terkejut terhadap giok di tangan Kevin Ye. Michael Liu juga iri, tetapi dia bukan orang yang berbicara dengan perhiasan keluarga Liu, jadi dia tidak berani berbicara untuk adiknya. Meskipun dia dan Kevin Ye baru saling kenal selama sehari, mereka masih bisa dianggap teman. Jika mereka mengambil inisiatif untuk berbicara tentang uang, itu akan menjadi canggung bagi mereka. Jadi ketika Michael Liu memikirkannya, dia tetap diam. Sekarang setelah Kevin Ye mengambil inisiatif untuk bertanya, Michael Liu tentu saja bersedia, dan Kevin Ye dengan paksa menawarkan untuk memberikan batu giok itu kepadanya seharga 10 juta, itu tidak diragukan lagi merupakan kehormatan yang besar. Setelah ragu-ragu sejenak, Michael Liu berkata dengan malu, "Saudara Ye, 8 juta ini." Kevin Ye tersenyum ringan, melambaikan tangannya, dan berkata, "Liu tua, jangan bertele-tele begitu. Aku masih ingat ketika aku berutang padamu 20.000 yuan di kantin, anggap saja itu sebagai pembayaran kembali." Mengetahui bahwa Michael Liu meminta maaf, Kevin Ye hanya bisa menggunakan situasi itu sebagai alasan. Michael Liu terkejut, dan tidak lagi menolak, "Hehe, 20.000 untuk 2 juta. Saudara Ye, kamu benar-benar murah hati. Baiklah, aku, Michael Liu, akan mengingat bantuan ini. Kita, saudara, bahkan tidak perlu membicarakan ini." Kevin Ye tertawa. Michael Liu, si kecil yang pintar ini, segera berlari ke arah Mona Liu dengan izin Kevin Ye. Mona Liu masih menggertakkan giginya, tampak seperti sedang dalam dilema, dan berpikir bagaimana dengan harganya. Mona Liu selalu menjadi orang yang suka berbisnis, dengan keuntungan terlebih dahulu, dia tidak pernah mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Namun, mungkin bahkan dia sendiri tidak dapat mengerti mengapa dia tiba-tiba merasa begitu khawatir. Kakak perempuan, kakak perempuan. Hanya setelah Michael Liu memanggil beberapa kali, Mona Liu kembali sadar. Michael Liu telah berjalan mendekati Mona Liu dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Ekspresi Mona Liu berubah dan dia berkata dengan kaget, "Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Bagaimana mungkin aku bisa berbohong kepadamu tentang hal ini?" Michael Liu memasang ekspresi puas di wajahnya, seolah-olah dia tengah meminta imbalan. Mona Liu menggigit bibirnya, berpikir dan menyentuh sesuatu. Secara kebetulan, saat ini, Kevin Ye menoleh, dan mereka berdua saling berhadapan. Wajah cantik Mona Liu langsung memerah, dan tanpa sadar mengangguk ke arah Kevin Ye. Kevin Ye segera membalas sapaan itu. Meskipun gerakan-gerakan kecil antara Michael Liu dan saudara-saudaranya itu halus, gerakan-gerakan itu tidak tersembunyi. Mustahil untuk menyembunyikannya dari rubah-rubah tua yang telah lama berada di pasar. Melihat pemandangan ini, semua orang merasakan beban berat jatuh dari hati mereka. Namun, sebagian besar dari mereka kecewa. Batu besar itu jatuh karena adik kecil di depannya telah menjual sepotong batu giok spesies es itu. Itu seharusnya bukan agen dari beberapa perusahaan perhiasan besar seperti yang telah diduganya. Dia kecewa karena dia tidak memiliki hak untuk memiliki batu giok spesies es yang begitu bagus. Oleh karena itu, untuk sesaat, seluruh lapangan litolisis menjadi sunyi senyap. Tidak lama kemudian, suara tajam sekali lagi memenuhi langit, membangkitkan perhatian semua orang. Ia mengeluarkan batu giok, ia mengeluarkan batu giok. Ia mengeluarkan batu giok, ia semakin membesar. 2, 2, 2. Suara ini tidak lain adalah Tuan Ji yang mengikuti di samping Feng Yang. Setelah itu, terdengar suara petasan yang bercampur aduk dan kacau, dan suara petasan yang berderak. Setiap petasan tercetak di hati Lao Yang. Saat ini, Lao Yang sudah terkulai di tanah, menghisap sebatang rokok, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak menyangka biji yang dibawa Feng Yang kali ini begitu mengesankan, sampai-sampai kedua batu itu mengeluarkan batu giok. Jarang sekali melihat dua keuntungan berturut-turut seperti ini bahkan di jalan perjudian batu Tengchong. Sebelumnya, keberuntungan Kevin Ye masih cukup untuk menyelamatkan Lao Yang, tetapi sekarang setelah pihak lain meningkat kekuatannya,
Lao yang tidak percaya bahwa Kevin Ye akan seberuntung itu untuk memotong sepotong batu giok. Ada sesuatu yang layak ditonton lagi, cepat pergi dan lihat, batu giok macam apa yang dipotong Feng Yang lagi. Cepat, cepat, cepat. Tidak ada harapan di sini. Tangannya cepat, tetapi terlalu lambat. Pada saat ini, Feng Yang telah berubah dari suasana hatinya yang sebelumnya muram dan dalam suasana hati yang baik. Dengan sebatang rokok di mulutnya, dia memperhatikan saat Tuan Ji mengeluarkan sepotong batu giok hijau dari bijinya. Nilainya telah meningkat beberapa kali lipat. Semua orang yang hadir adalah ahli berpengalaman, Feng yang tidak perlu mengatakan apapun, saat mereka melihat sepotong batu giok itu, mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan segera, seseorang berteriak, ini adalah spesies S, hijau kacang. Ya ampun, apakah ini benar-benar kacang hijau ice spesies? Menurutku warnanya masih di antara hijau kacang dan hijau bayam. Wajah Feng yang tidak teratur, dan tertawa, semua orang telah melihatnya, potongan tadi hanyalah sebuah uji coba kecil, yang berikutnya adalah yang asli. Ini adalah giok hijau kacang ice spesies asli, jauh lebih baik daripada giok tak berwarna itu. Jelas, kata-kata Feng yang ditujukan pada giok ice spesies tak berwarna yang baru saja dibunuh Kevin Ye. Sejujurnya, dari segi nilai, giok dengan kualitas yang sama tidak akan memiliki perbedaan warna, kecuali giok itu berwarna hijau matahari positif. Namun, bagi orang-orang yang membeli giok, lebih baik membelinya dengan warna hijau. Oleh karena itu, warna hijau ini sangat populer di antara orang banyak, secara tidak langsung menaikkan harganya. Sudah berakhir, hijau ice spesies, domba gila itu benar-benar memotong sepotong hijau ice spesies, sudah berakhir. Lao yang segera berbaring di tanah dengan ekspresi yang mengatakan, surga sudah mati. Bagi satu lapangan litolisis untuk memotong dua spesies es secara berurutan sudah merupakan hal yang luar biasa. Bahkan jika seseorang yang berpengalaman seperti Lao yang memilih biji, mungkin mustahil untuk memilih dua spesies es sekaligus. Dia tidak hanya memiliki penglihatan yang bagus, dia juga membutuhkan keberuntungan. Lao yang tidak percaya bahwa Kevin Ye akan memiliki keberuntungan yang menantang surga untuk memotong sepotong batu giok spesies es lainnya. 10 juta, 10 juta. Aku ingin sepotong batu giok ini. 10,5 juta. 11 juta. Mendengar harganya, Feng yang melirik Kevin Ye dengan puas, merasa senang di dalam hatinya, hehe, bocah bau, aku juga spesies es, kecantikanku bahkan lebih tinggi darimu, aku tidak percaya bahwa kamu masih bisa memiliki keberuntungan seperti itu dengan memotong dagingmu sendiri. Pada saat ini, di sisi Kevin Ye, Mona Liu menghela nafas sekali lagi, kegembiraan tadi seperti gunung es yang lewat, dan tiba-tiba mendingin. Michael Liu telah melihat keajaiban Kevin Ye sebelumnya, terutama setelah dia melepaskan sepotong batu giok spesies es lainnya tadi. Pada saat ini, kepercayaan Michael Liu pada Kevin Ye semakin tumbuh. Menatap mesin pemotong batu dengan saksama, Michael Liu berpikir dalam hatinya, jangan mengecewakanku, tolong jangan mengecewakanku. Permukaan biji telah digiling, dan cahaya hijau samar dapat terlihat. Pada saat inilah Zhang Laogui menuangkan air dengan sekuat tenaga, ekspresinya yang tenang mulai memancarkan cahaya aneh. Ia mengeluarkan batu giok, Michael Liu berteriak dengan gembira sekali lagi. Seketika, Lao Yang sedang berbaring di tanah dan Mona Liu yang sudah memasang raut wajah kecewa berkumpul di sekitarnya, berdiri sangat dekat, mereka berdua sangat berharap keajaiban akan terjadi lagi. Di sisi lain, Feng yang berkata dengan nada meremehkan, tuan muda ini tidak percaya bahwa kamu masih bisa memotong spesies es, kecuali jika kamu memiliki keberuntungan yang sangat tinggi. Menurutku apa yang dikatakan tuan muda Feng benar, dia hanya beruntung tadi. Bahkan jika ada warna hijau kali ini, hasilnya tidak akan bagus. Ya, keberuntungan pasti tidak akan turun pada siswa yang malang satu demi satu. Kelompok pengusaha perhiasan ini telah lama menawar di tempat Kevin Ye, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuhnya sedikit pun, jadi mereka tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu hanya rasa iri. Tentu saja, posisi mereka saat ini juga untuk memeluk kaki Feng Yang. Bagaimanapun, mereka memiliki barang-barang, dan di kalangan perhiasan, memiliki barang berarti mereka kuat. Feng yang mengembuskan asap rokok, dan tertawa, bocah itu, jangan sekali-kali memotong biji kacang, nanti aku akan mati tertawa. Tepat saat Feng yang menyelesaikan kalimatnya, Kevin Ye berteriak sekali lagi. Namun, suara itu tidak datang dari Michael Liu, tetapi dari Lao Yang. Lao Yang hampir pingsan karena bahagia. Biji kaca, bayam hijau. Suara Lao yang terdengar terputus-putus, menyebabkan Feng yang baru saja menghisap sebatang rokok, terbatuk, wajahnya penuh asap.
Batuk-batuk, Tuan Ji, Anda mendengar apa yang mereka katakan tadi. Wajah Tuan Ji juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan, ekspresinya seolah-olah dia telah kehilangan orang tuanya. Setelah menahan cukup lama, dia akhirnya berkata, Tuan Muda, mereka tampaknya telah memotong biji kaca. Feng yang mengatupkan bibirnya, mulutnya menganga lebar, cincin asap di tangannya jatuh ke tanah, tatapannya kosong, tidak mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana bisa bocah itu memotong daging yang menentang surga sebanyak 2 kali, hehe, surga pasti mengirimnya ke sini untuk bermain-main denganku, kan? Bab 80 Ambil risiko. Tidak heran Feng yang kehilangan ketenangannya seperti itu, ini sungguh aneh. Setelah mengiris batu 2 kali berturut-turut, dia akan mengukir sepotong es dan lilin lalu sepotong spesies es. Tidak mudah baginya untuk memotong sepotong spesies es, tetapi sepotong kaca lainnya terpotong. Jika dia tidak melakukannya dengan sengaja, itu hanya bisa berarti bahwa nasibnya sangat buruk. Feng yang ditekan oleh bocah tak dikenal 2 kali berturut-turut. Ini membuatnya merasa seperti domba gila di lubuk hatinya. Para pengusaha perhiasan yang siap memeluk Feng yang sampai mati segera berbalik dan berbisik di telinga masing-masing. Beberapa dari mereka tidak dapat menahan kesepian dan berlari ke sisi Kevin Ye untuk menonton pertunjukan. Pada saat ini, suara petasan datang dari sisi perkemahan Kevin Ye. Lao yang saat ini tertawa bodoh sambil memegang sepotong batu giok dengan kaca, yang tidak kecil. Pada saat ini, Lao yang merasa bahwa Kevin Ye adalah anak abadi yang dikirim oleh surga untuk menyelamatkannya. Wah, itu sejenis kaca. Benar-benar sejenis kaca. Kaca itu penuh dengan air dan ukurannya juga tidak kecil. Ya, aku tidak pernah menyangka bahwa keberuntungan bocah ini akan sebagus ini. Pertama, itu adalah sepotong spesies es, dan sekarang ia telah memotong sepotong kaca, biji kaca ini bernilai setidaknya 20 juta. Haha, jika kita menawar, aku khawatir harganya akan lebih dari ini. Kevin Ye dengan mudah memotong sepotong kaca lagi, dan Feng yang langsung menjadi kacau. Tuan Ji menarik diri dari perkemahan Kevin Ye, dan berlari kembali ke Feng yang dengan panik, wajahnya langsung berubah jelek. Ia bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Batu-batu yang ia pilih terlalu mengerikan untuk dilihat, bagaimana ia bisa memotong kaca. Tidak ada alasan. Feng yang sedang merokok. Melihat Tuan Ji telah kembali, ia segera naik dan bertanya, Tuan Ji, bagaimana situasi di sana? Tuan Ji tertawa getir, Tuan Muda, mereka pasti telah menghasilkan sepotong kaca berwarna bayam, dan itu tidak kecil, dari kelihatannya, itu bernilai antara 20 juta dan 30 juta. Bagaimana ini mungkin? Feng yang meraung dengan ganas, rokok di tangannya telah terbakar sampai ke ujung jarinya, tetapi dia tidak mengetahuinya. Menatap ke arah Kevin Ye, mata Feng yang berputar-putar untuk waktu yang lama. Napasnya terengah-engah, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Tiba-tiba, Feng yang mengangkat kepalanya, apakah kamu tahu siapa bocah itu? Dari mana dia berasal? Jika kamu berani melawanku, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Tuan Ji mengangkat bahunya, mendecakkan bibirnya dan berkata, anak nakal itu tampaknya telah melompat keluar dari celah batu. Tak seorang pun pengusaha perhiasan yang hadir mengenalnya. Selain itu, batu giok yang dipotongnya sama sekali tidak disimpan, melainkan, setelah itu, Tuan Ji dengan hati-hati menatap Feng Yang, dan berkata dengan suara rendah, anak nakal itu tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Liu, batu giok di tanganku dijual langsung kepada Mona Liu. Apa? Mendengar berita ini, Feng yang sangat marah hingga ia hampir melompat dari kursinya. Ekspresinya bahkan lebih mengerikan daripada kehilangan batu, ia hampir mengamuk. Tidak, kita sama sekali tidak boleh membiarkan keluarga Liu mendapatkan bahan mentah itu lagi. Tuan muda ini sama sekali tidak akan membiarkan itu terjadi. Feng yang mendengus dengan wajah dingin. Keluarga Liu dan keluarga Feng adalah 2 orang besar di dunia Linhai dan perhiasan. Keluarga Feng telah dipersiapkan sejak lama, dan sekarang setelah mereka memperoleh hak untuk memasok dari Jenderal Saer, mereka pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Jika Kevin Ye menjual semua barang di tangannya kepada Mona Liu, maka batu giok berkualitas tinggi ini pasti dapat menopang keluarga Liu-nya untuk waktu yang sangat lama. Sejauh menyangkut mal, jet tempur selalu berubah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam kurun waktu ini? Selain itu, dari sudut pandang Feng Yang, dia sama sekali tidak ingin Mona Liu mendapatkan barang-barang itu. Bahkan jika dia melakukannya, itu hanya dapat dilakukan melalui tangan Feng Yang. Mengenai Mona Liu, wanita itu, dan properti atas namanya, Feng Yang telah menginginkannya terlalu lama. Ketika Feng-nya sendiri sepenuhnya menggantikan monopoli King Yuan atas bahan baku Linhai, itu akan setara dengan merebut urat nadi kehidupan Mona Liu.
Pada saat itu, Feng Yang tidak perlu khawatir tentang Mona Liu yang tidak patuh. Rencana Feng Yang berhasil, tetapi dia tidak pernah menyangka seseorang seperti Kevin Ye akan muncul entah dari mana. Hal ini benar-benar mengganggu tempo dan rencananya, sesuatu yang tidak dapat diterima Feng Yang. Tuan muda, kita telah kalah 2 kali berturut-turut. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuan Ji menatap Feng Yang terdiam dan bertanya. Meskipun Tuan Ji memiliki penampilan seperti seorang guru besar, dia hanya ahli dalam bisnis perjudian batu. Selain itu, wewenang untuk berbicara di Feng tidak ada di tangannya, jadi dia harus mendengarkan tuan muda di depannya ini. Apa yang harus kita lakukan? Feng Yang menggertakkan giginya dan berkata, si bocah bau itu hanya beruntung. Dia hanya rumput liar tanpa akar, bagaimana mungkin aku takut dia akan membuat masalah? Karena dia ingin bermain, maka tuan muda ini akan memainkan permainan besar dengannya hari ini. Tuan muda ini akan membuatnya memuntahkan semua daging yang telah dimakannya. Tuan muda, apakah Anda memikirkan? Tuan Ji melirik Feng Yang, dan dengan canggung tidak berani mengatakan apapun. Feng Yang menyipitkan matanya, dengan tatapan menyeramkan di matanya. Suasana suram itu membuat Tuan Ji sangat takut sehingga dia tidak berani berbicara. Setelah tersenyum licik, Feng Yang berjalan ke arah Tuan Ji dan berbisik di telinganya. Wajah Tuan Ji berubah drastis. Tuan muda, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Bagaimana jika pihak lain tidak terpancing? Tuan Ji bertanya. Namun, Feng Yang penuh percaya diri, mata seseorang hitam, perak putih, saya tidak percaya bahwa siswa miskin seperti dia tidak akan serakah, selama dia serakah, dia pasti akan terpancing. Tuan Ji menggigit bibirnya dan mengangguk dengan keras, baiklah, saya akan pergi sekarang. Melihat punggung Tuan Ji saat dia berbalik, Feng Yang mengambil sebatang rokok lagi, dan berkata dengan dingin, Ming Yue, pada akhirnya kalian tidak akan bisa lolos dari telapak tanganku, Feng Yang. Kali ini, saya akan memotong semua jalan mundur untuk keluarga Liu kalian, saya ingin melihat bagaimana kalian masih bisa berbicara dengan keras. Di satu sisi, Feng Yang penuh dengan niat buruk, tetapi di sisi lain, Kevin Ye juga menawar batu giok kaca. Meskipun semua orang sudah mengerti bahwa hubungan antara Kevin Ye dan kedua saudara kandung itu tidak sesederhana itu, batu giok kaca ini, bagaimanapun juga, terlalu menggoda. Lebih jauh lagi, bahkan jika keluarga Liu memiliki niat mereka sendiri, mereka tidak akan dapat memakan sepotong daging sebesar itu sendirian. 15 juta. Aku ingin batu giok ini. Li tua, kamu pasti khawatir tanpa alasan. Beraninya kamu menawarkan harga setinggi itu, batu giok ini setidaknya bernilai 20 juta. Aku menawar 20 juta. 21 juta. Adik kecil, ini adalah master permata giok emas milikku Zhang Sun, ini kartu namaku. Aku menawar 22 juta untuk batu giok ini, bagaimana menurutmu? Saat ini, Kevin Ye sudah memiliki lusinan kartu nama di tangannya, semuanya dari para pengusaha perhiasan, mereka semua menantikan batu giok kaca di tangan Kevin Ye. Dengan batu giok kaca yang tak tertandingi seperti itu bisa dianggap sebagai harta karun. Akibatnya, jumlah orang yang dirampok meningkat. Mereka semua adalah pedagang standar, terlepas dari apa yang mereka katakan tentang Kevin Ye, selama ada keuntungan, mereka akan membungkuk, meminta maaf dan tersenyum, dan itu adalah sesuatu yang dapat mereka lakukan. Terus terang, kehilangan muka untuk sepotong batu giok ini bukanlah masalah besar. Jadi, tiba-tiba, banyak pengusaha perhiasan mulai memanggil Kevin Ye saudara. Pandangan seperti itu sangat familiar, menyebabkan mata Howard Zhang melesat keluar bintang, wajahnya penuh ketidakpercayaan, apakah orang ini benar-benar orang-orang yang sarkastik itu. Sepotong zamrud yang terbuat dari kaca, bahkan Mona Liu sangat tersentuh. Namun, Kevin Ye masih menjual sepotong spesies es kepadanya, dan dengan paksa memotong harga sebesar 2 juta, yang memberi Mona Liu keberanian untuk menawar. Dia tidak berani membuka mulutnya sejauh itu. Dalam hati Mona Liu, Kevin Ye tampaknya bukan orang yang pelit. Direktur Zhang, Anda terlalu picik, jadi Anda menaikkan tawaran sebesar 1 juta. Ini adalah batu giok kaca, ini adalah sesuatu yang bagus yang memiliki harga tetapi tidak ada pasarnya. Mona Liu tersenyum pada Yan Yan saat dia perlahan mendekati Kevin Ye. Ekspresi di wajahnya yang sangat cantik menjadi sangat alami. Kevin Ye melihat ini dan berpikir dalam hati, jika bukan karena fakta bahwa Liu tua selalu memiliki wajah yang dingin, dia akan menjadi kecantikan yang luar biasa. Tidak heran domba gila itu ingin membunuhnya dengan sangat buruk. Zhang Sun menatap Mona Liu dengan canggung, Bos Liu, jangan mengolok-olok kami juga keluarga kecil di sini, saya mungkin tidak dapat menghasilkan banyak uang tahun ini, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda?
Mona Liu tersenyum manis, mengabaikan Zhang Sun, dan mengulurkan tangannya ke arah Kevin Ye, mahasiswa Ye, bagaimana kalau saya menawar 25 juta untuk membeli batu giok ini? Mendengar harga Mona Liu, semua pengusaha perhiasan merasa kehilangan. Bagaimanapun, Mona Liu menaikkan harga 3 juta dalam satu tarikan napas. Meskipun batu giok kaca ini memang sepadan dengan harganya, tidak semua orang yang hadir bisa bersikap begitu terus terang. Kevin Ye menyipitkan matanya dan dengan lembut mencubit tangan Mona Liu yang lembut, 25 juta. Baiklah, setuju. Wajah Mona Liu memerah. Awalnya, Mona Liu hanya ingin menebus penolakannya terhadap Kevin Ye di awal, jadi dia berinisiatif untuk mengulurkan tangannya untuk menunjukkan niat baiknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika Kevin Ye meletakkan tangannya yang besar di telapak tangannya, seluruh tubuhnya akan merasakan sengatan listrik, menyebabkan tubuhnya menjadi lunak, mati rasa seperti itu langsung ke hatinya. Tunggu, kamu tidak bisa menjual batu giok ini. Pada saat ini, suara tajam yang sumbang bergema di antara kerumunan. Semua orang segera menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Tuan Ji dengan mulut tajam dan pipi monyetnya berjalan keluar dari kerumunan, tampak sangat sombong. Kevin Ye melirik Tuan Ji dengan jijik, saya bertanya-tanya siapa orang itu, dan ternyata itu adalah Tuan Ji. Jika Anda tidak menghadapi saya, mengapa Anda melayani Tuan muda Anda, dan apa yang Anda lakukan di sini? Selain itu, batu giok ini dipotong oleh saya, mengapa saya tidak bisa menjualnya? Setelah dia mengatakan itu, Kevin Ye terus tertawa, mungkinkah Tuan muda Feng dari klan Anda juga tertarik dengan batu giok di tangan saya ini, dan ingin menawar? Tuan Ji mendengus, dan berkata dengan angkuh, giok di tangan Anda tidak buruk, tetapi Tuan muda keluarga kami tidak menyukainya. Saya di sini untuk menyampaikan pesan kepada Tuan muda kami. Tuan muda kami telah mengatakan bahwa kedua keluarga kami cukup bosan memotong biji di sini, jadi saya ingin berjudi dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki nyali untuk menerima tantangan saya.